Terima kasih kepada pembawa acara yang memberi kesempatan kepada kami. Sebelumnya kami ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Saya dan tenaga menonton membuka ini minta tiga yi anak manusia. Yang kami hormati Bapak Kades beserta jajarannya, Pak Kadat beserta anggotanya, Pak Ketua LDPH beserta anggota, Bapak Ibu undangan yang kami muliakan. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi panjang umur. Dari tahun yang lalu sampai pada hari ini kita masih diberi panjang umur. Langsung tulis nama aku dia. Jadi tahun ini adalah tahun seperti pada biasanya akhir tahun kita mengadakan rapat tahunan. Namun pada hari ini sangat minim yang hadir. Tak kenapa kita pun tak tahu apa sebab. Mungkin kena sibuk lah. Padahal undangannya sudah cukup banyak beberapa hari yang lalu lewat grup dan lewat surat juga. Tapi tidak mengurangi rasa kita untuk hadir pada hari ini. Sebenarnya hari ini banyak hal-hal yang sangat penting. Pertama terkait kesepakatan bersama, kedua terkait dengan anggaran desa yang masuk selama tahun 2025 supaya kita tidak ada dusta di antara kita. Berapa anggaran yang masuk, berapa apa penggunaan. Sebenarnya itu yang tujuan pada bulan hari ini. Jadi supaya tidak ada tadi dusta di antara kita, supaya jelas, supaya tidak ada tuduhan-tuduhan yang kurang enak terhadap desa. Itu tujuannya sebenarnya. Jadi terkait dengan hasil musdes tahun lalu, terkait dengan sepakatan itu, pada hari ini mungkin kita tergantung sepakatan bersama nanti. Jadi tidak ada istilahnya harus sekian penetapannya, tidak ada lagi terus sekian, tapi kalau tidak ada kesegeraman pemakaian itu tidak ada, percuma saja. Lebih baik kita sepakatan nanti kalau menurut kami. Jadi supaya nanti dalam pelaksanaan sehari-hari itu kenapa dalam putusan sekian harga. Jadi mulai pada hari ini menurut kami, saran kami supaya kesepakatan itu benar-benar kita pegang bersama-sama. Kalau sudah benar-benar sepakatan, berarti tidak ada menyalahkan pihak lain, pihak satu dan pihak lain. Itu sudah sepakatan bersama-sama antara satu si penjual dan si pembeli. Artinya dengan pasar, dengan konsumen itu sepakatan bersama. Jadi tidak ada yang tidak senang lagi. Jadi mungkin itu saja, hanya sekali-sekali, dan terima kasih atas keringanan Bapak. Ada yang hal-hal yang kurang tidak terjangkau oleh anggaran, kita mencerah nahapiah karena memang sudah regulasi ide-idenya. Lalu mungkin sedikit kami ingin mau pesan kita terkait BPJS lagi kerja. Bagi yang tidak aktif, dimohon aktif sedikit. Karena kalau tidak aktif mungkin waktu penape itu lah, kalau kita macam-macam, kita tidak taruh klaim anggarannya. Kalau kita aktif taruh klaim anggarannya. Walaupun baru 3 bulan nggak bisa, itu bisa. Soal pembayaran nggak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Adil kak taleno, bajuramin kak saruga, basaingat kak jubata.
Tenda terjaga malanau tunggun buta, ini bintang 3 ngi 6 siang. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di aula kantor desa yang tentunya menjadi kebiasaan atau kesenangan bagi kita untuk berkumpul di aula kantor desa ini. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta anggotanya, yang kami hormati Pak Adat Desa, Adat Dusun, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Ketua BPD yang mana pada pagi hari ini bisa mengundang kita semua untuk hadir pada saat rapat tahunan ya di tahun 2025. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih yang banyak ya kepada Bapak Ibu sekalian pada kesempatan hari ini. Walaupun kita sibuk dengan kegiatan kita masing-masing, ada yang sibuk bangun rumah, ada yang sibuk panen puri, ada sibuk yang mamai dan sebagainya. Jadi bersyukur kita bisa membagikan waktu dalam 1 tahun kita laksanakan ya, untuk rapat tahunan itu hanya sekali. Pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu sekalian, ya, izin kami menyampaikan kegiatan kami sebagai penyelenggara pemerintahan desa selama 1 tahun ya, di tahun 2025. Dan kemarin saya mengusulkan kepada Pak Ketua BPD agar kita secepatnya akan mengadakan rapat tahunan. Puji Tuhan, ya, hari ini bisa kita laksanakan. Walaupun mungkin sebagian kecil kita yang hadir ya, tetapi kita, saya memang meyakini bahwa kita adalah perwakilan dari masyarakat yang tidak bisa hadir. Perlu Bapak Ibu ketahui, ya, banyak hal yang perlu kami sampaikan hari ini karena kegiatan kita 1 tahun yang lalu banyak anggaran yang seharusnya bisa kita kerjakan di tahun ini, namun karena perubahan peraturan menteri baru ya, peraturan juga baru, sehingga kita menyesuaikan ya, kita harus menyesuaikan. Banyak sekali insentif kegiatan fisik yang penting yang sebenarnya harus kita laksanakan, namun kita mau berbuat apa ya. Puji Tuhan, kalau untuk insentif lembaga desa, ya lembaga adat, guru PAUD, kemudian KPM, ketua RT tahun ini untuk desa kita tidak terhutang ya. Karena masih ada sisa anggaran dari BHP dan ketahanan pangan, makanya kemarin bisa kita prioritaskan. Ya. Kalau desa lain ada yang masih berhutang ya, sampai 3 bulan bahkan lebih. Nah, puji Tuhan untuk desa kita aman. Bapak Ibu sekalian, ya, rapat kita hari ini kami mau menyampaikan laporan keuangan atau penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat yang ada di desa ini, ya. Secara umum kami sampaikan lewat musyawarah. Tapi kalau untuk laporan informasi keuangan itu harus kami laporkan ke pemerintah daerah. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa anggaran kita di tahun 2025 sesuai dengan APBDes kita di tahun 2025 ya, bersumber dari BPN itu ada DD awalnya kemarin itu ada 983 12.000 rupiah ya, kemudian ternyata kemarin
terbitnya PMK nomor 81 tahun 2025 itu cairnya hanya sekitar 300-an juta yang tidak dicairkan, 300-an juta lebih. Dana non ermak itu tidak bisa dicairkan. Nah, kemudian puji Tuhan yang bisa dicairkan full itu ada ADD yang bersumber dari anggaran kabupaten. Nah itu ada 400 sekian, kemudian ada BHP. Nah ini juga sisa anggaran kemarin sesuai dengan kesepakatan 3 kementerian ya, sebagai dasar hukumnya. Maka kita melakukan perubahan anggaran di tahun 2025. Ya makanya kemarin bisa dialihkan untuk insentif kader desa, kemudian ketua RT, guru PAUD, kemudian KPM itu selama 6 bulan. Itu. Kemudian selain dari anggaran itu, ya kita juga tahun ini untuk desa kita dapat bantuan program DSPS ya, sebanyak 65 unit, terbanyak di Kabupaten Kapuasulu. Kalau dihitung total anggarannya, 1 unit itu ada 20 juta ya, jadi 65 unit ada 1,3 M, jadi lumayan besar. Kemudian kemarin saya juga dapat informasi dari SD 05 Biang 2 yang ada di Desa Tanjung. Mereka juga dapat anggaran dana BOS ya, itu sebesar 118 juta sekian di tahun 2025. Juga saya mendapatkan informasi dari lembaga desa pengelola hutan yang ada di desa kita, tahun ini mendapatkan anggaran ada 629 sekian. Sebenarnya ada 1, sekian M, tapi yang bisa disalurkan ke lembaga kita itu hanya 600 sekian juta ya. Jadi total anggaran yang masuk ke desa kita di tahun ini diperkirakan sekitar 3,5 miliar, cukup besar. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, untuk prioritas penggunaan anggaran dana desa berdasarkan peraturan Menteri Keuangan di tahun 2025 itu untuk BLTDD ada 15%, kemudian ketahanan pangan ada 20%, operasional pemerintah desa ada 3%, kemudian prioritas lainnya ada 62%. Nah, sedangkan untuk di tahun 2026, sekedar informasi kepada Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita tahun ini pagu anggaran dana desa itu sebesar 365.103.000. Kalau tahun lalu 983.012.000. Jadi jauh, mungkin 500-an lebih yang berkurang. Nah, untuk di tahun 2026 berdasarkan peraturan Menteri PDT nomor 16 tahun 2025, prioritas penggunaan dana desa pertama itu KOPDES ya, Koperasi Merah Putih, kemudian stunting, kemudian ketahanan pangan, kemudian infrastruktur digital, potensi keunggulan desa, operasional pemerintah desa, BLTDD, kemudian ada program padat karya tunai. Nah, ini kita bingung untuk mengelola anggarannya hanya 365 juta sekian. Bagaimana cara kita membagi persentasenya ya? Kemarin di tahun 2025 untuk BLTDD saja itu 15% dari pagu anggaran ada sebanyak 40 KPM. Nah,
ada dinilai duitnya ada 144 juta untuk LPDD. Nah, di tahun ini kalau kita mengacu persentase di tahun lalu 15%, kita hanya bisa dapat KPM untuk LTDD hanya 15 KPM. 50 juta, 54 juta sekian hanya bisa untuk LTDD. Nah, jadi kami minta maaf dari kemarin di tahun 2025 KPM BLTDD itu ada 40 KPM, tahun ini hanya bisa 15 KPM. Artinya kan ada 25 KPM yang harus tidak mendapatkan bantuan lagi. Makanya saya mempercayakan ke para kadus, ketua BPD agar bisa menentukan siapa yang benar-benar layak untuk menerima bantuan BLTDD sesuai dengan kriteria yang ada. Ya, itu. Kemudian Kopdes Merah Putih memang wajib, perlu saya sampaikan di sini bahwa kita karena kemarin dimintanya anggaran lokasinya itu harus tanah hibah, ya, tanah kas desa. Sementara tanah kas desa itu kita tidak ada, karena memang lokasinya dimintanya luasnya 1000 meter persegi, bangunan rencananya 20 kali 30 meter persegi. Nah, kemarin kita sempat menghubungi pihak sekolah bahwa untuk lokasi itu tanah Pemda ada di belakang sekolahan. Mudah-mudahan tidak menjadi kendala. Kemudian untuk stunting itu pasti kita tetap laksanakan tahun ini karena memang ini menjadi prioritas. Kemudian ketahanan pangan, kemudian untuk infrastruktur digital, puji Tuhan di desa kita aksi bakti aksi udah diaktifkan lagi. Kemudian WIPI kantor desa udah diaktif, itu gratis. Jadi kita nggak perlu lagi untuk menganggarkan untuk pengadaan digital internet. Kemudian untuk potensi keunggulan desa, nah kemarin saya kira karena kita sudah membentuk pengurus wisata Serai Biang, ya, tidak salahnya tahun ini menurut kita ini juga menjadi potensi dan bisa diunggulkan, ya, di desa tempat wisata kita. Nah, kenapa tidak kita kelola? Dan kemarin termasuk saya mengusulkan supaya bisa dianggarkan lewat APBD untuk membantu infrastruktur jalan yang ada ke Serai Biang. Walaupun anggarannya tidak sesuai dan memadai lahan, tapi tetap kita laksanakan. Mohon maaf untuk di tahun ini kita tidak bisa menganggarkan untuk fisik karena anggaran kita terbatas. Ya, mungkin nanti bisa Pak Sekdes menguraikan, ya, apa-apa yang bisa direalisasikan sesuai dengan anggaran dana desa yang ada di tahun ini, ya. Namun di tahun lalu, ya, yang tidak bisa dicairkan itu banyak yang sangat penting dan darurat, ya. Contoh jembatan jalan tani, termasuk jembatan yang di Dusun Roban di Sungai Pantak. Kemarin sudah ditetapkan di APBD sekitar sebesar 35 juta, ya, untuk rehab jembatan Sungai Pantak. Namun karena duitnya tidak cair berdasarkan PMK, yang mau tidak mau kita tidak bisa laksanakan, ya.
Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kita laksanakan di tahun ini, ya segala jembatan-jembatan di Jalan Tani, kemudian termasuk uang perjalanan dinas pemerintah desa. Jadi selama ini kami ketika ada kegiatan keluar, ya mau tidak mau pakai uang pribadi, narik dari insentif yang ada. Kemudian segala kegiatan yang keagamaan yang dulunya ada sekolah minggu, kemudian ada kegiatan perkampak, kemudian ada kegiatan PPHG, WK dan segala macam, sepertinya tahun ini tidak bisa kita anggarkan karena tidak ada anggaran untuk itu. Dan yang kemarin di tahun 2025 sempat kita direncanakan di RKP kita, namun tidak bisa kita laksanakan karena memang anggarannya tidak cair. Saya prihatin terus terang dengan tiada lingkungan kita, terutama di daerah lapangan bola kemudian dan sekitarnya, karena memang sepertinya Karang Taruna pun tidak ada anggaran di tahun 2026. Nah, mudah-mudahan diharapkan kita bisa bergotong royong untuk semua itu, termasuk pemeliharaan Jalan Tani. Kalau Jalan Tani kita ada pun saya rangkap. Kemudian termasuk tempat perkuburan, kuburan udah diumpuk ya semua, kecuali di Biak 2 Mesak. Kalau kuburnya dia ya udah lumayan agak tidak ada anggaran. Termasuk jalan panjang, mau kita harus gotong royong semua. Oke, kalau untuk jalan panjang, kemudian untuk kuburan mungkin kita ada masalah lah, kita gotong royongkan. Tapi kalau jenis jembatan, aku rasa tidak bisa kita gotong royong karena memang perlu anggaran untuk beli papan dan sebagainya. Tapi sepertinya untuk jembatan Sungai Pantak di tahun ini mungkin bisa kita prioritaskan. Bapak Ibu sekalian, kami pemerintah desa diminta harus menyusun APBDes. Nah, bahkan APBDes yang di tahun 2026 itu paling lambat 31 Desember tahun 2025. Kita belum tahu anggarannya berapa, kemudian persentase penggunaan dana desanya untuk apa, tapi kita harus nyusun. Itu perintah aturan, jadi mau tak mau kita harus ikuti. Bapak Ibu sekalian, untuk tahun ini sampai bulan ini, pertengahan bulan Januari, untuk pagu dana desa itu sudah ada. Pagu dana desa itu sudah ada, bisa kita dapat 365 juta sekian. Tapi untuk pagu ADD itu belum ada. Pagu ADD kemudian PHP itu belum ada. Jadi termasuk kami belum tahu ya, apakah insentif atau operasional pemerintah desa itu lagi ada atau tidak. Tapi yang jelas masih ada, cuman persentasenya kami juga belum tahu apakah naik atau turun juga. Jadi kata Pak Ketua BPD ya semangat lah kita, karena BPD kabupaten juga dipangkas besar-besaran dari pusat. Jadi kita harap bersabar menunggu. Saya meyakini bahwa kita bekerja di desa ini adalah dasarnya ikhlas. Cuman terus terang kalau kita melihat di medsos, rasanya juga hampir dikatakan berat juga. Jadi sehingga apa yang terjadi, Pak perangkat desa ada yang keluar dan segala macam. Sekedar informasi juga, di awal tahun ini paling lambat bulan
kasih pen, mengundurkan diri, kasih kesra. Nah, kemudian kadus yang 2, ada 3. Saya tidak tahu nanti kalau yang 1 di kawal umum apakah bertahan ataupun tidak. Untuk sementara minta izin katanya. Kemudian untuk penduduk kita di tahun ini sepertinya meningkat ya, walaupun ada juga yang meninggal ya, tapi sepertinya meningkat, banyak yang kawin muda sehingga banyak anak, banyak rezeki katanya meningkat. Jadi jiwa kita untuk desa kita ada 1.700 sekian, kakaknya hampir 300 ya. Hampir 300 kakak kita ya, lumayan banyak. Kemudian informasi juga untuk laut ya, ada tak dulu laut? Jadi orang-orang tua yang ada anaknya di laut ada tak? Ada. Coba angkat tangan. Woi, enggak ada. Jadi mohon maaf untuk laut untuk sementara waktu karena kartu ADG tidak akan keluar, makanya kita akan berani, takutnya nggak ada insentifnya bah. Nah, sementara dari DD itu kita tidak menjadi skala prioritas tuh, yang diperbolehkan dari DD. Jadi kita harap bersabar, bukan hanya di desa kita tapi hanya beberapa desa yang ada di Kabupaten Kapuas dulu yang sudah aktif. Nah, bersabar. Takutnya nanti ya, duitnya nggak keluar malah kami yang dituntut kan. Lebih baik kalau kita ada nunggu kartu yang keluar, kalau kita perintahkan lembaga-lembaga di desa supaya bisa bergerak. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini pagu anggaran untuk dana desa ADD itu sudah keluar. Kita tidak terlalu yakin lagi dengan pemerintah pusat. Kenapa? Contoh di tahun kemarin akhir tahun kita udah nyusun penetapan PPDS, udah buat RKP dan segala macam, syarat-syarat untuk Kopdes Merah Putih sudah kita penuhi. Ternyata dana desa itu kan terbagi dua bagian, ada ermak, non ermak. Ternyata yang non ermak itu tidak keluar. Nah, aturannya berlaku mundur, bukan berlaku. Maksudnya cobalah aturan kementerian itu dibuatnya di tahun 2025, disosialisasikan, kemudian baru diterapkan. Nah, ini malah berlaku mundur. Ini yang jadi persoalan. Untuk PAUD, kemudian untuk wisata Sarebiang, kalau kita udah bentuk pengurus, silakan dilaksanakan apa yang menjadi tugas pengurus untuk wisata Sarebiang, karena memang ini menjadi salah satu potensi yang ada di desa kita. Kalau aku lihat memang agak viral, Sarebiang itu agak viral. Kalau aku lihat di medsos yang viral itu apa? Penambang razia peti. Kemudian kalau tempat wisata kita Sarebiang viral. Kemudian korupsi kades di Indonesia, hanya sebagian kecil yang korupsi, ya semuanya kena semua. Jadi siap-siap setiap desa itu kena audit. Puji Tuhan untuk desa Tanjung, aku rasa kalaupun dia audit aman. Karena pengawas di desa itu proaktif. Terima kasih Pak Ketua BPD dengan anggota BPD aktif. Tiap hari tetap ada yang kantor untuk mengawasi kami.
di bulan Januari ini saya akan berkoordinasi ke inspektorat. Pertama, diwajibkan kepala desa harus melaporkan harta kekayaan selama menjabat sebagai kepala desa. Wajib, kalau tidak dilaporkan tidak sanksi. Maka mau tidak mau, tahu tidak tahu ya harus mengikuti, isi pakai aplikasinya. Apa yang ada media lapor. Tuh, kemudian informasi besok kita ada musreng Bangdes. Mau tidak mau, karena ini perintah aturan, perintah undang-undang, kita harus laksanakan. Untuk Kecamatan Mentebah hari ini ada di desa Mentebah kemarin Tanjung musreng Bangdes. Untuk desa Tanjung lagi. Mohon maaf kalau ada undangan dari BPD kepada Bapak Ibu sekalian, kalau ada waktu tahu datang. Muslim Bank untuk perencanaan pembangunan di tahun 2027. Ya kan? Kita tuh 2026 akan berjalan dah kalut dengan 2027. Karena memang itu aturan ya, kita buat. Entah terrealisasi, entah enggak, kita harus dapat. Itu aturan. Mau tidak mau kita laksanakan. Kemudian terima kasih juga saya sampaikan di sini dengan para kelompok pengelola ketahanan pangan kemarin. Saya lihat ayam potongnya udah untuk tahun baru kemarin dah posisi dah aman. Hati lagi ada stok. Kemudian untuk ketahanan pangan ada jagung kemarin saya lihat di kelompok. Kalau ditimbang lumayan lah, udah lumayan lah. Kemudian mohon maaf kalau tidak kebagian bantuan untuk ketahanan pangan kemarin, mungkin sisa-sisanya dan ada lagi. Tapi boleh konfirmasi dengan TPK. Siapa tahu lagi ada sisa anggaran untuk bantuan. Siapa tahu. Kemudian informasi lain, tahun ini kita ada impres jalan daerah, ruas jalan Tegalong Tanjung, katanya udah mulai dilaksanakan. Saya juga tidak tahu PT atau CP yang dimulainya, karena memang launching kegiatan pembukaan badan jalan itu kami tidak diundang. Jadi kepala desa Tanjung, kepala desa Kepala Burung, kepala desa Sukamaju itu tidak diundang. Yang diundang hanya kepala desa Tegalong, Tanai Jaya, kemudian Tanjung Intan, pasangan. Tanjung Intan hadir, yang hadir ada di foto. Kan lucu. Sebenarnya kita ingin, karena ruas jalan itu Tegalong Tanjung, maka wajib sebenarnya kepala desa Tanjung, Kepala Burung, Sukamaju diundang. Ini hanya diundang Tanai Jaya, Tegalong, dan Intan. Intan yang PLT. Kalau Pak Sabri tidak diundang. Anggarannya menurut informasi, saya tidak tahu persis. Menurut informasi dari masyarakat ya, yang ada di plan nama proyek itu ada 14 miliar. Mudah-mudahan datang Tanjung. Karena kontraktornya juga belum ketemu kami. Biasanya kalau ruas jalan Tegalong Tanjung yang paling tidak ketemu lah dengan kadesnya. Ini tidak ada. Impres bukan APBD Kabupaten, PBN. Untuk ruas jalan Tegalong Tanjung. Ya. Kemudian hal-hal lain masih banyak yang ingin saya sampaikan. Sekiranya nanti Pak Sekdes bisa menguraikan
tim pengelola keuangan, ya, dari beliau yang tahu persis soal perincian anggaran dan desa. Ya, saya kira hanya itu yang bisa. Ya, saya senang Bapak Ibu bisa hadir. Moga-moga sehat-sehat semua, panjang umur. Ya. Nah, jujur kemarin saya sempat berpikir karena beban berat kerja di desa, sempat terlintas rasa-rasa ibarat rumahnya udah enak gila. Tapi mengingat bahwa kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan kita yang di desa siapa yang peduli dengan kita. Siapapun jadi kepala desa ketika dengan kewenangan kebijakan program pemerintah pusat yang seperti saat ini, dia akan terlindungi. Semua kades se-Indonesia, mungkin kades yang kaya lah yang nyaman. Nah, kalau kades yang tidak berada, ya bukan kita kerja di desa itu hanya semata-mata mengharapkan gaji, ya. Mohon maaf kalau gaji berapa lah